Bab 836 Rahasia Tablet. Hanya siapa pemuda misterius ini? Si Feng sedikit terkejut ketika dia melihat bola mana yang pecah di langit. Skill yang digunakan pemuda itu adalah kutukan tingkat 5. Surga yang gelap. Bahkan dewa tingkat 6 akan takut akan langkah ini. Kekuatan yang terkandung dalam kutukan bisa mengubah semua pemain di seluruh jalan ini menjadi abu secara instan. Kemungkinan besar, hukuman yang akan mereka derita tidak akan lebih ringan daripada Cloud tersembunyi sama sekali. Hilang. Pemuda misterius itu kemudian terbang ke langit. Pada saat berikutnya, bola hitam mana berubah menjadi lubang hitam yang mulai mengisap dan melahap segala sesuatu di sekitarnya. Saat isap semakin kuat, lubang hitam meluas. Pemain di jalanan bahkan ditarik dari tanah. Sial, si Feng tiba-tiba mengaktifkan kekuatan dan pembebasan bilah naga langit, dan atribut kekuatannya segera melampaui monster peringkat dewa dari level yang sama. Space Freeze, skill yang digunakan pemuda sebelumnya, sebagian adalah skill kontrol. Setelah mengaktifkan Heavenly Dragon's Power, si Feng menjadi kebal terhadap semua keterampilan kontrol. Sayangnya, penindasan kekuatan, serta penindasan mental yang sangat kuat, masih ada di dalam ruang beku. Bahkan tanpa efek kontrol asli, bergerak di dalam ruang beku tetap mustahil dengan atribut pemain saat ini. Hanya dengan menggunakan Towerfall Berserk barulah si Feng memiliki kesempatan untuk bergerak. Benar saja, penindasan kekuatan ini sangat intens. Ketika si Feng mencoba menggeser tubuhnya, itu terasa seberat timah. Oh, masih ada seseorang yang bisa bergerak? Pemuda misterius itu sedikit terkejut saat dia mengarahkan pandangannya ke arah si Feng. Kamu adalah kelas tier 1 pertama yang mampu bergerak di bawah domainku. Pada saat ini, si Feng sudah bisa bergerak-gerak. Namun, tubuhnya masih tidak bisa bergerak. Sayangnya, di bawah Dark Paradise, bahkan jika kamu bisa bergerak, kamu tidak bisa melarikan diri. Namun, begitu pemuda misterius itu mengucapkan kata-kata ini, teriakan rendah masuk ke telinga semua orang. Pecah. Saat suara teriakan rendah ini bergema di seluruh ruang beku langsung hancur. Kamu benar-benar berani membuat keributan besar di dalam Blackwing City. Keberanianmu benar-benar terpuji. Pada saat berikutnya, seorang wanita mengenakan jubah suci putih muncul di langit, menghadap ke pemuda misterius itu. Atau kamu mengatakan bahwa kamu berniat menjadikan kota Blackwing sebagai musuh? Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, si Feng memandang wanita putih itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget, Sarlin. Si Feng tahu benar seberapa kuat Sarlin. Setiap kali dia bertemu dengannya, kekuatan wanita itu telah menerima peningkatan yang signifikan. Pada awalnya, dia telah memainkan peran sebagai bandit wanita. Setelah itu, dia berubah menjadi pejabat ilahi tingkat 3. Kemudian, dia bahkan menjadi pejabat merah tingkat 5. Sekarang, dia bahkan lebih kuat sebenarnya mengelola untuk secara langsung menghancurkan domain pemuda misterius itu. Sementara si Feng masih shock, staf batu giok merah muncul di tangan Sarlin. Begitu staf ini muncul, mana di ruang sekitarnya berhenti bergerak sama sekali. Sarlin kemudian dengan ringan mengetuk tongkatnya dan ledakan, lubang hitam tiba-tiba menghilang dari langit kota Blackwing. Sepertinya aku meremehkan kemampuan kota Blackwing, kata pemuda misterius itu ketika memandang Sarlin. Namun, masih mustahil bagi arai sihir kota Blackwing untuk menahanku. Mengatakan demikian, pemuda misterius itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan semua orang. Dia benar-benar cepat melarikan diri. Hilangnya pemuda itu tidak mengejutkan Sarlin. Setelah mengirim si Feng sekilas, dia juga menghilang dari langit, hanya menyisakan sekelompok pemain yang tercengang. Situasi apa ini? Bukankah NPC itu terlalu luar biasa? Dia benar-benar berhasil membunuh pemain di dalam Blackwing City dan lolos dengan aman di atas itu. Petik 2. Ekspresi gembira muncul di wajah para pemain di jalan yang telah menyaksikan adegan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami kekuatan NPC tingkat tinggi. Di depan NPC ini, bahkan pemain terkuat saat ini di Guts Domain tidak akan berbeda dari semut. Namun, kegembiraan mereka lebih karena antisipasi mereka akan kelas-kelas tinggi. Sementara itu, berita tentang masalah ini juga menyebar ke seluruh domain dewa dengan kecepatan cahaya. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada risiko seperti itu ketika membeli barang yang dijual NPC dari pelelangan. Sepertinya aku harus berhati-hati saat membeli barang di masa depan. Ketika Gentle Snow memikirkan tentang pembeliannya untuk persekutuan, dia tidak bisa menahan rasa cemas. Jangankan pemuda misterius itu, bahkan level 100, NPC tingkat 2 bisa menempatkannya dalam ikatan yang sangat besar. Jika tier 3 NPC muncul, maka hanya kematian yang akan menunggunya. Pada kenyataannya, Gentle Snow bukan satu-satunya orang yang memiliki pemikiran seperti itu.
Perwakilan dari berbagai guild besar berbagi ketakutannya. Di masa depan, ketika mereka membeli harta yang dijual oleh NPC dalam pelelangan, mereka harus memperkirakan dengan tepat apakah mereka memiliki kemampuan untuk melindungi harta yang ingin mereka peroleh. Jika mereka tidak percaya diri dalam melindungi harta, mereka tidak akan membelinya. Kalau tidak, mereka bisa kehilangan nyawa dan uang mereka. Dia akhirnya pergi. Si Feng menghela napas lega saat dia melihat pemuda misterius menghilang. Seandainya Sarlin datang bahkan 1 atau 2 detik kemudian, dia harus menyerah pada nasib dan tersedot ke dalam lubang hitam. Pada saat itu, tidak hanya dia akan kehilangan beberapa level EXP, tetapi dia juga tidak akan bisa masuk ke dalam game selama beberapa hari. Itu pasti akan memberikan pukulan fatal bagi karir gamingnya. Namun, begitu si Feng santai, suara Sarlin tiba-tiba memasuki telinganya. Datanglah ke perpustakaan. Aku punya beberapa hal untuk dikatakan kepada kamu. Petik 2. Sistem, kamu telah memicu Epic Quest, Tablet Secret. Konten quest, buka perpustakaan White River City dan bertemu dengan Sarlin. Apa? Si Feng tertegun sejenak ketika dia mendengar pemberitahuan sistem. Bahkan perampokan NPC dapat memicu pencarian? Ini adalah pertama kalinya si Feng menghadapi situasi seperti itu. Secara umum, jika seseorang memiliki jumlah kekuatan tertentu, mereka akan dapat mengusir perampokan NPC dengan mudah dan melindungi barang dagangan yang mereka beli dari rumah lelang. Orang bisa mengatakan bahwa memiliki kekuatan finansial yang cukup hanyalah ambang batas pertama untuk membeli harta dari rumah lelang. Pada akhirnya, apakah seseorang akan bisa mendapatkan harta tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Hidden Cloud telah membeli tablet emas dengan harga tinggi. Jika assassin mengetahui bahwa si Feng secara kebetulan mendapat kesempatan seperti itu karena pengorbanannya, dia kemungkinan besar akan pingsan karena marah. Namun, pada saat ini, Cloud tersembunyi sudah lama mengamuk. Sial, NPC terkutuk itu sebenarnya berani mencuri tabletku. Hidden Cloud berteriak begitu dia keluar dari kabin game virtualnya, ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Sekarang dia telah kehilangan tablet emas, eselon atas persekutuan pasti akan marah. Perasaan jatuh dari surga langsung ke neraka membuat Hidden Cloud. Setelah si Feng telah memicu pencarian, dia tidak buru-buru kembali ke kota Sungai Putih. Sebagai gantinya, dia berpamitan dengan Gentle Snow dan diam-diam pergi ke lokasi pribadi dan menyamar. Dia kemudian kembali ke rumah lelang Blackwing dan menempatkan sisa 3.000 perangkat penguatan untuk dijual di tempat usaha. Alih-alih menjual semua 3.000 perangkat sekaligus, ia membaginya menjadi beberapa batch dan menjadwalkannya untuk slot waktu yang berbeda. Namun, alih-alih menjualnya ditumpukan, ia akan menjual di mana saja dari 10 hingga 20 buah individu untuk setiap slot waktu. Jika dia menjual perangkat penguat di perusahaan perdagangan Candlelight, dia memang bisa mendapatkan lebih banyak uang. Lagi pula, dia tidak perlu membayar biaya penanganan yang selangit. Dia bahkan bisa meningkatkan ketenaran perusahaan perdagangan dengan cara ini. Namun, perangkat penguatan bukan item yang pemain biasa dapat dengan mudah membeli. Hanya berbagai geng besar yang berkumpul di kota Blackwing yang memiliki cadangan keuangan untuk membeli barang-barang ini. Saat 10 perangkat penguatan pertama si Feng dijual di rumah lelang Blackwing, segera memicu keributan lain di Blackwing City. Bukankah ini perangkat penguatan yang muncul dalam lelang bulanan? Bab 837 Danau Jantung Kota. Di dalam rumah lelang Blackwing. Saat alat penguat muncul sekali lagi, berbagai anggota persekutuan besar, yang telah menganggur di aula utama rumah lelang, mulai dengan panik menghubungi eselon atas dari masing-masing persekutuan mereka. Perangkat penguatan dari lelang bulanan yang diadakan sebelum menjadi terkenal. Itu bahkan telah menyebabkan keributan di forum resmi Domain God. Saat ini, monster di domain dewa sedang tumbuh lebih kuat. Ini akan menjadi keajaiban jika peralatan pemain biasa bisa bertahan selama lebih dari 10 jam menggiling di ladang. Jika para pemain ini sering bertarung melawan elit atau monster yang lebih kuat, durabilitas peralatan mereka akan menurun lebih cepat, umumnya paling lama 8 jam. Anggota elit serikat mungkin bisa bertahan lebih lama. Namun, titik penggilingan utama saat ini menjadi semakin jauh dari kota. Hanya melakukan perjalanan bolak-balik akan menghabiskan banyak waktu bagi pemain. Sedemikian rupa sehingga waktu perjalanan mereka mungkin bahkan lebih lama daripada waktu yang mereka habiskan untuk menggerinda monster. Bagi anggota elit dan eselon atas dari persekutuan, waktu adalah uang. Itu terutama berlaku untuk masa para ahli persekutuan. Untuk mengembangkan geng mereka, tidak hanya para ahli ini diminta untuk mempertahankan kepemimpinan yang kuat di level, tetapi mereka juga diharuskan untuk menyerang petugas lapangan dan penjara bawah tanah untuk mendapatkan peralatan untuk geng. Secara alami, para ahli ini tidak bisa membuang-buang waktu mereka dalam perjalanan.
Solusi yang jelas untuk masalah ini adalah menyiapkan set tambahan peralatan tingkat atas. Namun, metode ini terlalu boros bahkan untuk persekutuan. Sementara lelang bulanan masih berlangsung, berbagai guild besar segera bereksperimen dengan perangkat penguatan yang mereka peroleh. Akibatnya, mereka telah memperoleh pemahaman yang relatif tepat tentang efek item tersebut. Sebelumnya, mereka hanya bisa membuat tebakan kasar berdasarkan pengenalan item. Oleh karena itu, setelah melakukan tes mereka, persekutuan besar ini terkejut. Meskipun perangkat penguatan hanya dapat memperpanjang waktu penggilingan pemain sebanyak 3 hingga 4 kali, semakin baik peralatan yang digunakan untuk perangkat penguatan, semakin besar efeknya. Selain itu, saat bertarung, durabilitas bonus yang disediakan oleh perangkat penguatan akan menjadi yang pertama mengurangi daya tahan peralatan itu sendiri. Dengan kata lain, selama pemain masih memiliki perangkat penguat di tangan, mereka bisa mencurahkan waktu mereka untuk grinding. Mereka tidak perlu menyiapkan peralatan tambahan, mereka juga tidak perlu kembali ke kota untuk memperbaiki peralatan mereka. Jika dialokasikan untuk pemain biasa atau elit, 10 perangkat penguatan emas memang akan sangat boros. Namun, ketika ditugaskan ke pemain ahli, itu tidak akan menjadi sedikit boros. Sebaliknya, itu akan menguntungkan. Sayangnya, perangkat penguatan hanya dijual di lelang bulanan. Situasi ini menyebabkan banyak guild besar yang tidak berpartisipasi dalam pelelangan sangat frustrasi. Sekarang setelah perangkat penguatan muncul di rumah lelang sebagai barang yang dijual pemain, bagaimana mungkin anggota dari berbagai guild besar tidak menjadi panik? Hanya beberapa menit setelah kemunculan perangkat penguat, harga untuk 1 unit menembus ambang 9 emas. Apalagi harganya masih naik dengan cepat. Bahkan si Feng tidak mengira perangkat penguat akan sepopuler ini. Ketika dia keluar dari rumah lelang, dia melihat sekelompok demi sekelompok pemain bergegas ke gedung. Mengapa Phoenix Rain tiba-tiba menghubungi aku? Tepat saat si Feng bersiap untuk meninggalkan kota Blackwing, dia tiba-tiba menerima telepon dari Phoenix Rain. Namun, orang yang dia hubungi bukanlah Ye Feng tapi Black Flame. Pemimpin Guild Black Flame, pernahkah kamu mendengar? Ada pemain yang menjual perangkat penguatan di rumah lelang Blackwing sekarang, kata Phoenix Rain melalui obrolan video, tersenyum. Iya, aku juga baru saja mendengarnya. Si Feng mengangguk, setelah berubah menjadi samaran Black Flame-nya. Tapi mengapa Phoenix Pavilion Master menghubungi aku? Aku ingin membeli sejumlah besar perangkat penguat, jadi aku ingin meminjam uang dari kamu. Tentu saja, aku tidak akan meminjamnya untuk apa-apa. 3 hari kemudian, aku akan mengembalikannya kepada kamu dengan bunga 30%, atau kamu dapat membeli tanah berpotensi tinggi di salah satu kota utama Kekaisaran Naga Hitam dariku. Phoenix Rain tersenyum ketika ia memperpanjang tawaran yang menggoda. Awalnya, dia tidak ingin meminjam uang dari si Feng. Namun, dengan penampilan perangkat penguatan dan berdasarkan pengetahuan yang baru ditemukannya tentang item tersebut, ia memiliki peluang besar bagi Pavilion Phoenix untuk melampaui Pavilion Naga Surgawi. Level 40 adalah titik balik penting dalam domain dewa. Dengan perangkat penguat, dia bisa dengan cepat menaikkan sekelompok ahli ke level 40. Di level 40, bahkan hanya menggunakan Common Mons masih akan menghasilkan peningkatan eksplosif pada kecepatan leveling mereka. Mereka akan bisa mengembangkan peta baru lebih awal dari persekutuan lain. Namun, dia sudah menghabiskan sebagian besar dananya untuk membeli barang-barang lainnya selama pelelangan bulanan. Dia tidak punya cukup uang untuk bersaing untuk perangkat penguatan, belum lagi membutuhkan uang untuk membeli Mons. Oleh karena itu, dia memberi si Feng tawaran yang menggiurkan. Tentu saja, alasan mengapa dia mencari si Feng untuk meminjam uang dan bukan orang lain terutama karena Zero Wing terlalu kaya. Zero Wing memiliki anggota yang relatif sedikit. Berbagai departemen persekutuan juga tidak lengkap. Biaya persekutuan juga tidak terlalu tinggi. Selain itu, Zero Wing adalah pemilik bangga firma perdagangan terkaya Star Moon Kingdom, Candlelight Trading Firm. Persekutuan juga memiliki kota hutan batu yang patut ditiru. Keuntungan harian persekutuan sama sekali tidak kalah dengan perserikatan tingkat tinggi sekalipun seperti Pavilion Naga Phoenix. Karena alasan-alasan ini, kekayaan yang dimiliki Zero Wing dapat membuatnya iri. Hanya dari tawaran yang Ye Feng berikan sebelumnya pada tablet emas, orang bisa tahu seberapa kaya Zero Wing. Baiklah, tapi aku ingin membeli tanah di Lake Heart City di Black Heart Empire. Si Feng dalam hati bersorak saat mendengar kata-kata Phoenix Rain.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita itu akan sangat putus asa. Namun, aku akan mengatakan ini dulu. Aku masih memiliki kegunaan lain untuk koin aku. Aku tidak akan membelinya jika harga kamu terlalu tinggi. Petik 2. Meskipun ia sebelumnya telah membeli beberapa tanah potensial di Kekaisaran Naga Hitam dan kemudian mendirikan perusahaan perdagangan cahaya lilin di lokasi-lokasi ini, ada batas dana. Saat ini, persekutuan besar di dalam kekaisaran telah lama membeli mayoritas tanah potensial di kota-kota besar kekaisaran. Bahkan jika Zero Wing mampu membelinya sekarang, tidak ada yang mau menjual tanah mereka. Sekarang Phoenix Rain bersedia menjual tanah potensial, dia tentu saja harus mengambil keuntungan dari kesempatan itu. Di masa depan, nilai plot ini akan meningkat berlipat ganda. Itu terutama berlaku untuk tanah di Lake Heart City. Lake Heart City adalah kota pulau kecil yang terletak di dalam Kekaisaran Naga Hitam. Pulau itu sendiri terletak di tengah Danau Mist, danau terbesar Kekaisaran Naga Hitam. Lake Heart City juga merupakan produsen satu barang tertentu. Dan item itu adalah Ice Jade. Dengan sendirinya, Ice Jade adalah item yang bisa meningkatkan ice resistance pemain sementara. Itu juga bisa diolah menjadi Ice Resistance Gemstones, yang bisa digabung dengan peralatan, mirip dengan Gemstones biasa dan sangat meningkatkan Ice Resistance pemain. Selama tahap awal permainan, item ini tidak terlalu berharga. Namun, setelah pemain mencapai level 50, nilai Ice Jades akan berlipat ganda. Pada saat itu, permintaan barang akan melebihi persediaannya. Demikian juga, nilai Lance of Lake Heart City juga akan meningkat tajam. Sebelumnya, ada terlalu banyak lance yang harus dibeli oleh Zero Wing. Namun, dana persatuan sangat terbatas. Oleh karena itu, ia harus membatasi pembeliannya ke beberapa kota. Meskipun telah mendapatkan cukup uang di kemudian hari, pada saat itu, potensi Lance of Lake Heart City sudah lama dibeli bersih. Adapun tanah emas kota, Zero Wing tidak punya uang atau reputasi yang diperlukan untuk membelinya. Pada akhirnya, persekutuan tidak punya pilihan selain puas dengan sebidang tanah biasa. Lake Heart City, Phoenix Rain memeriksa dan menemukan bahwa memang ada dua bidang tanah berpotensi tinggi di bawah namanya di Lake Heart City. Selain itu, meskipun Lake Heart City adalah salah satu kota besar di Kekaisaran Naga Hitam, populasi pemain di sana tidak terlalu tinggi. Karena kota ini terutama merupakan tempat wisata bagi pemain kasual. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng benar-benar akan tertarik pada lokasi seperti itu. Baik, aku memiliki tanah yang dekat dengan rumah lelang di sana. Aku akan menjualnya kepada kamu dengan harga pasar, yaitu 6.200 emas. Namun, aku juga ingin meminjam tambahan 4.000 emas. Aku akan mengembalikan 4.000 emas 3 hari kemudian. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Kesepakatan. Si Feng segera menjadi gembira ketika dia melihat lokasi tanah di peta yang dikirim oleh Phoenix Rain kepadanya. Dengan sebidang tanah ini, ia akan mendapatkan sumber penghasilan lain untuk dana pembangunan kotanya. Bab 838, Pasar Raging. Lake Heart City saat ini merupakan tempat wisata utama bagi para pemain, karena kota itu sendiri seperti surga di bumi. Banyak pemain kasual atau pemain yang ingin melarikan diri dari garis depan sering mengunjungi kota ini. Namun, mereka yang lebih suka bertualang dan bertempur jarang mengunjungi kota. Sebagian besar peta leveling di sekitar Lake Heart City berada di bawah air atau diselimuti kabut. Kedua lingkungan sangat mempengaruhi daya tempur pemain. Oleh karena itu, sangat sedikit pemain yang ingin naik level dan pergi bertualang akan tinggal di Lake Heart City. Karena pemain mencapai level yang lebih tinggi dan meningkatnya jumlah peta dan bos penjara bawah tanah yang membutuhkan resistensi es yang tinggi. Kehadiran Ice Jades akhirnya menarik banyak perhatian ke Lake Heart City. Di masa lalu, kota ini dengan cepat mendapatkan popularitas, menjadi kota terpadat ke-6 di Kekaisaran Naga Hitam. Harga tanah di sana meroket semalam. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menerima tawaran yang beruntung sebagai hasil dari menjual perangkat penguatan. Setelah menyetujui kondisi perdagangan, Si Feng dan Phoenix Rain memutuskan untuk bertemu di White River City. Jika seseorang ingin memperdagangkan lance, mereka perlu melakukannya melalui balai kota melalui salah satu dari dua metode. Metode pertama adalah proses yang relatif cepat tetapi menyusahkan, sedangkan metode kedua sederhana namun memakan waktu. Si Feng biasanya meninggalkan tanggung jawab untuk membeli lance ke Aqua Rose dan Melancholic Smile. Mereka kemudian akan mentransfer kepemilikan tanah ini kepadanya melalui balai kota acak. Dengan cara ini, dia tidak perlu melakukan perjalanan ke balai kota. Namun,
Metode ini mentransfer kepemilikan memiliki periode verifikasi 1 hari. Metode lain baginya untuk pergi ke balai kota yang relevan secara langsung. Dengan melakukan itu, ia dapat menyelesaikan prosedur transfer dengan segera. Saat ini, Si Feng tidak terburu-buru untuk mendapatkan tanah di Lake Heart City. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk melakukan perjalanan ke sana secara pribadi untuk menyelesaikan pengalihan kepemilikan. Selama waktu Si Feng dan Phoenix Rain sedang mengobrol satu sama lain, satu demi satu pemberitahuan muncul di jendela pemberitahuan sistem Si Feng. Sistem, 20 perangkat penguatan yang kamu lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 164 emas 85 perak telah ditambahkan ke ruang tas kamu. Sistem, 20 perangkat penguatan yang kamu lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 165 gold 64 silver telah ditambahkan ke ruang tas kamu. Selama waktu singkat sejak Si Feng meninggalkan rumah lelang, jumlah uang di tasnya telah meningkat lebih dari 1000 emas. Tingkat di mana dia menghasilkan uang hanya mengejutkan. Biaya penanganan ini hanya riba. Si Feng merasakan kepedihan di hatinya ketika dia melihat jumlah uang aktual yang dia dapatkan dari penjualan. Meskipun biaya penanganan saat ini tidak setinggi lelang bulanan, itu masih 20%. Dia bisa membeli banyak bidang tanah yang baik dengan semua biaya penanganan yang telah dia bayar. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa rumah lelang sangat menguntungkan. Sayangnya, pemain saat ini masih tidak mampu membangun rumah lelang mereka sendiri. Prasyarat untuk melakukannya adalah memiliki kota sendiri. Setelah itu, Si Feng berteleportasi kembali ke White River City dan bersiap untuk pergi ke perpustakaan. Tablet emas itu memiliki godaan besar bagi Si Feng. Teknik rahasia adalah harta karun yang memungkinkan pemain mempelajari teknik pertempuran tingkat lanjut secara langsung. Bagi guild, belum lagi beberapa senjata epik, bahkan nilai senjata legendaris yang terfragmentasi tidak dapat dibandingkan dengan senjata rahasia. Jika dia bisa mendapatkan tablet emas, itu pasti akan meningkatkan kekuatan keseluruhan anggota inti Zero Wing dengan margin besar. Setelah keluar dari Teleportation Hall, Si Feng mengeluarkan peluit emas gelap dari tasnya dan meniupnya dengan lembut. Saat suara peluit berbunyi, sebuah arai sihir muncul di jalan. The Tiger Api Iblis kemudian muncul dari arai sihir. Tubuh harimau iblis kira-kira seukuran rumah kecil. Api hitam yang mengelilingi cakar tajamnya mengirim suhu sekitar naik beberapa derajat. Seketika Tiger Api Iblis muncul, para pemain di jalan segera terpana. Kenapa monster tiba-tiba muncul di sini? Mungkinkah monster menyerang kota? Itu tidak benar. Mengapa tidak ada penjaga yang bereaksi patroli? Para penonton menjadi bingung ketika mereka menatap Demonic Flame Tiger. Tidak hanya memiliki penampilan yang mengintimidasi, tetapi aura yang keluar dari tubuhnya juga membuat hati mereka bergetar ketakutan. Bahkan para pemain elit merasakan ancaman besar dari Demonic Flame Tiger. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menyeringai saat dia melirik pemain yang tidak bergerak. Dia kemudian berjalan ke Tiger Api Iblis. Ini adalah gunung emas gelap. Kekuatannya setara dengan kepala suku level 40. Tentu, itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pemain biasa. Apakah orang itu kehilangan akal sehatnya? Dia benar-benar akan melakukannya. Apakah dia tidak takut terbunuh? Petik 2. Semua orang berpikir bahwa Si Feng telah kehilangan dirinya sendiri karena takut ketika mereka menyaksikannya mendekati Tiger Api Iblis. Namun, ketika mereka melihat Tiger Api Iblis dengan patuh berbaring di hadapan Si Feng dan menikmati belayan Si Feng dengan menyenangkan, mulut mereka terbuka lebar. Namun, adegan yang lebih mengejutkan terjadi pada saat berikutnya ketika Si Feng menaiki Tiger Api Iblis. Ayo pergi, Si Feng berteriak rendah. Tiba-tiba, macan iblis mengeluarkan raungan nyaring dan maju selangkah. Itu kemudian berubah menjadi afterimage yang menghilang di hadapan semua orang. Apa? Itu gunung? Aku tidak melihat sesuatu kan? Siapa orang itu? Gunung macan raksasa itu terlihat sangat keren. Tidak ada yang berani percaya apa yang baru saja mereka lihat. Mengendarai gunung masih menjadi mimpi yang jauh bagi mereka. Bahkan jika mereka berhasil mencapai level 40 pada akhirnya, mengumpulkan kekayaan 40 gold tidaklah mudah. Bahkan akan lebih mustahil bagi mereka untuk menaiki gunung perunggu atau misterius besi. Sementara Si Feng dengan cepat membuat jalan menuju perpustakaan, para pemain yang hadir di jalan di luar aula teleportasi menjadi gila. Masing-masing dari mereka memasang posting di forum resmi. Seorang pahlawan mengendarai harimau raksasa telah muncul di White River City. Banyak orang awalnya tidak percaya kata-kata yang ditulis dalam posting ini. Lagi pula,
pemain nomor 1 di berbagai daftar peringkat kekaisaran hanya berada di level 39. Pemain ini masih jauh dari mencapai level 40. Bagaimana mungkin ada seseorang yang mampu mengendarai gunung peringkat tinggi sekarang? Setelah menonton video yang direkam, semua orang terkejut. Ada beberapa yang merasa kagum, ada yang merasa cemburu, dan ada yang merasa bangga. Ada juga banyak orang yang mencoba menebak identitas si Feng. Hanya siapa sebenarnya yang mampu mengendarai gunung seperti itu? Sayangnya, karena si Feng menyembunyikan wajahnya menggunakan jubah hitam, tidak ada yang bisa membedakan identitasnya. Gunung emas gelap benar-benar cepat. Bahkan kereta kuda tingkat lanjut jauh lebih rendah darinya. Ini juga pertama kalinya si Feng mengendarai gunung emas gelap. Kecepatan gunung itu tidak ada bandingannya dengan Fine Gold Mons. Kecepatan Demonic Flame Tiger setidaknya 20% atau 30% lebih cepat dari kereta kuda tingkat lanjut. Sama seperti si Feng dengan cepat mendekati perpustakaan, dia tiba-tiba menerima telepon dari Autumn Goose. Ketika si Feng menerima panggilan itu, gambar angsa musim gugur yang cemas muncul di hadapannya. Apa yang terjadi? Si Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya setelah melihat ekspresi khawatirnya. Ye Feng, Gunfire menghubungi aku barusan, mengatakan bahwa sekelompok pemain yang tiba-tiba muncul sedang berburu Rain and Blue. Para pemain ini sangat kuat dan mampu menggandakan hukuman mati dari para pemain yang mereka bunuh. Selain itu, mereka juga memiliki sarana untuk mengganggu komunikasi pemain. Namun, saat ini aku tidak di Star Moon Kingdom. Bisakah kamu pergi menyelamatkan mereka? Autumn Goose bertanya dengan cemas. Setelah mencapai level mereka, bahkan satu kematian adalah kehilangan yang menyakitkan. Jika hukuman mati mereka digandakan, biaya kematian sekali saja akan sangat menghancurkan. Namun, dia tidak bisa menemukan metode yang baik untuk menyelamatkan Rain dan juga yang lain saat ini. Satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan saat ini yang mungkin bisa membantu dalam situasi ini adalah Ye Feng. Di mana mereka sekarang? Si Feng awalnya tertegun, tapi dia segera berkata dengan nada tergesa-gesa, aku akan langsung ke sana. Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya ada orang yang masih berani mengambil tindakan terhadap anggota Zero Wing dalam batas-batas kerajaan Star Moon pada saat ini. Bab 839, Labirin Kristal. Mendengar jawaban si Feng tanpa ragu-ragu, Autumn Goose tersentuh. Dia juga merasa sedikit iri. Alasan mengapa dia bergabung dengan organisasi independen seperti Tombak Dewa Angin adalah tepatnya bagaimana orang-orang di dalam organisasi memperlakukan satu sama lain seperti keluarga. Jika salah satu dari mereka diintimidasi, mereka tanpa rasa takut akan membantu teman mereka terlepas dari biaya. Mereka tidak berperilaku seperti anggota persekutuan, yang harus khawatir tentang berbagai aspek bahkan ketika membantu seorang rekan. Secara umum, pemain di eselon atas guild, seperti si Feng, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk bergerak santai. Orang-orang di posisinya biasanya akan memastikan musuh seperti apa yang akan mereka lawan pertama dan membuat keputusan hanya setelah menentukan potensi untung dan rugi. Namun, si Feng belum melakukan semua ini. Alih-alih bertanya siapa musuh mereka, hal pertama yang si Feng ingin ketahui adalah keberadaan Rain dan Blue Bambu yang bijaksana. Situasi seperti itu umumnya tidak akan pernah terjadi di persekutuan. Beberapa ahli menyergap Rain dan yang lainnya di Crystal Forest. Musuh memakai jubah hitam, sehingga mereka tidak menemukan apapun tentang para ahli itu. Selain itu, penyergap mereka beroperasi tanpa suara. Untungnya, Rain dan Blue berhasil menggunakan scrolls gerakan instan yang kamu berikan sebelumnya untuk melarikan diri. Namun, berdasarkan apa yang dikatakan Gunfire kepadaku, orang-orang itu ada di sana khusus untuk membunuh Rain dan Blue. Mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Berikut adalah koordinat tempat penyergapan terjadi. Kamu harus berhati-hati, kata Autumn Goose saat dia mengirim koordinat peta ke si Feng. Aku mengerti. Aku akan bergegas ke sana segera. Setelah melihat koordinat hutan kristal, si Feng diam-diam menyerahkannya ke memori. Dia dengan cepat membalikkan Tiger Api Iblis dan menuju langsung ke aula teleportasi. Meskipun peluang rendah untuk menyelamatkan Tou Full Rain dan Blue Bambu, ketika Autumn Goose mendengar nada tenang dan stabil si Feng, untuk beberapa alasan, dia merasa lega. Waktu tempuh dari White River City ke Crystal Forest, hanya dari titik transfer terdekat ke tempat kelompok Tou Full Rain disergap akan membutuhkan setidaknya 2 jam. Meskipun Rain dan Blue Bambu telah lolos menggunakan scrolls gerakan seketika, pemain saat ini memiliki lebih banyak keterampilan daripada sebelumnya. Yang membuat pelacakan pemain lain lebih mudah. Terlebih lagi, musuh yang mengejar Tou Full Rain dan Blue Bambu entah bagaimana berhasil menjaga mereka dalam kondisi pertempuran, mencegah mereka menggunakan return scrolls. Bahkan keluar dari permainan biasanya tidak mungkin,
karena sistem akan langsung menjatuhkan hukuman mati jika mereka offline saat dalam keadaan pertempuran. Tolong biarkan Rain dan yang lainnya berhasil. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Autumn Goose adalah berdoa. Dia saat ini berada di kekaisaran malam gelap yang jauh. Dia akan membutuhkan lebih banyak waktu daripada Si Feng untuk mencapai hutan kristal. Wilayah inti Crystal Forest penuh dengan pohon-pohon yang terbuat dari kristal. Saat ini, lebih dari selusin pemain tercakup dalam jubah hitam sedang mencari di sana. Sial, Quirrell, apakah kamu belum menemukan jejak mereka? Bos Helvien telah memberikan pesan bahwa kita harus membunuh anggota inti Zero Wing itu, Ordinary Stranger bertanya dengan nada rendah ketika dia melihat ke assassin yang jauh. Mereka sudah mengumpulkan informasi mengenai keberadaan banyak anggota inti Zero Wing. Namun, sebagian besar anggota tersebut saat ini menggiling di pegunungan Stone Claw. Butuh tim asing orang asing lebih dari selusin jam perjalanan hanya untuk sampai di sana. Adapun anggota inti yang tersisa, mereka merampok ruang bawah tanah tim. Mereka tidak mungkin meninggalkan dungeon dalam waktu dekat. Satu-satunya yang ada di dekatnya adalah Full Rain dan Blue Bamboo, yang telah terlihat menggiling dengan eselon atas Zero Wing sebelumnya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan kedua wanita itu akan berhasil lolos dari penyergapannya. Pada akhirnya, timnya hanya berhasil membunuh dua pemain independen yang tidak terkait. Jika masalah ini mencapai telinga adjudicator, hari-hari timnya di King's Return tidak diragukan lagi akan diberi nomor. Apakah kamu pikir itu mudah untuk melacak pemain di sini? Assassin bernama Quirrell memutar matanya pada orang asing biasa. Dia kemudian melirik sekilas ke kristal semak-semak di sekitarnya, menggertakkan giginya saat dia berkata, kedua wanita cantik itu tahu bagaimana cara berlari. Mereka benar-benar mencapai labirin kristal ini. Jika bukan karena labirin alami ini, aku sudah lama menemukan mereka sekarang. Namun, yakinlah, meskipun medannya di sini kompleks, tempat ini hanya memiliki satu pintu keluar. Keduanya tidak dapat menggunakan Return Scroll sekarang. Mereka juga tidak bisa keluar secara normal. Hanya masalah waktu sebelum kita menemukannya. Petik 2. Bagus kalau begitu, Thunder dan aku akan menjaga pintu keluar. Kalian masuk ke dalam dan mencari keduanya. Kita harus membunuh mereka secepat mungkin. Jangan lupa, kami tidak punya banyak waktu lagi. Kita masih perlu berurusan dengan anggota lain dari Zero Wing, perintah orang asing biasa. Aku mengerti. Quirrell juga mulai mempercepat pencariannya. Selain dari Quirrell, anggota tim lainnya berpasangan dan mulai mencari labirin kristal. Hujan, apa yang akan kita lakukan? Orang-orang itu masih mengejar kita. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan tiba di sarang serigala kristal. Jantung Blue Bamboo mulai berdebar saat dia melihat paket patroli Crystal Wolves yang agak jauh. Serigala kristal ini sangat kuat. Untuk menyelesaikan pencarian koleksi kristal, mereka juga secara pribadi mengalami kekuatan monster ini. Sebelumnya, ketika Si Feng telah memimpin mereka untuk membunuh paket Crystal Wolf, mereka tidak merasa monster ini jauh dari ancaman. Namun, setelah kembali ke tempat ini lagi sendirian, mereka mengetahui betapa sulit dan melelahkannya berurusan dengan monster-monster ini. Sendiri, satu paket serigala tidak terlalu menakutkan. Namun, jika mereka tidak membunuh serigala kristal ini dengan cukup cepat, monster ini akan memanggil lebih banyak teman di sekitarnya, langsung meningkatkan jumlah mereka beberapa kali. Terkadang, Crystal Wolves juga akan menggambar elit khusus, atau bahkan monster peringkat Chieftain. Untungnya, ketika kepala suku muncul, mereka memiliki D-Twin untuk menahannya. Kalau tidak, mereka akan mati tanpa keraguan. Hanya saja, mereka tidak pernah membayangkan bahwa, daripada mati ke kepala suku level 45, D-Twin akan mati di tangan para pemain berjubah yang tiba-tiba muncul. Jika bukan karena D-Twin dan Gunfire menunda orang-orang itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan gulungan gerakan instan yang Ye Feng telah berikan kepada mereka untuk keadaan darurat. Saat ini, ada Crystal Wolves di sekitar mereka. Jika mereka bergerak lebih dalam ke labirin, kemungkinan penemuan oleh serigala akan meningkat juga. Dalam hal ini, pada saat para pemain berjubah itu menangkap mereka, serigala kristal ini sudah lama membunuh mereka. Kami hanya bisa mencobanya. Kami akan menggunakan ramuan gaib dan terus maju. Mudah-mudahan paket serigala ini dapat memberi kita waktu yang cukup. Rain yang bijaksana mengertakkan giginya ketika dia melihat ke jendela statusnya sendiri. Dia kemudian mengambil dua ramuan gaib dan memberikan salah satu botol ke Blue Bamboo. Keduanya saat ini menderita debuff Lock Soul. Selama mereka berada di ladang, mereka tidak akan bisa menghubungi siapapun selama 5 jam. Penyerang mereka juga telah memaksa mereka ke keadaan pertempuran yang konstan,
yang mencegah mereka menggunakan gulungan pengembalian mereka. Keluar dari permainan secara sewenang-wenang akan mengakibatkan mereka menderita hukuman mati dengan segera. Sementara Rain dan Blue Bambu bijaksana menyelinap lebih dalam ke Crystal Maze, Si Feng sudah tiba di Crystal Forest. Aku akhirnya menyusul. Si Feng mengetuk macan api iblis, menyimpannya saat dia melihat hutan kristal di depannya. Dia kemudian membuka peta untuk Crystal Forest. Bahkan sekarang, Autumn Goose belum menghubunginya lagi. Keheningan ini berarti bahwa hujan bijaksana dan bambu biru masih hidup. Musuh luar biasa. Fakta bahwa Rain dan Blue tetap buron menunjukkan bahwa mereka memasuki area inti Crystal Forest, Crystal Maze. Semoga aku bisa tepat waktu. Setelah melirik peta, Si Feng menggunakan gerakan luar angkasa, keterampilan diaktifkan dari aura ruang. Space memungkinkannya untuk menyeberang hingga 600.000 yard secara instan. Dia bisa dengan mudah melintasi seluruh Crystal Forest atau pindah ke lokasi manapun di dalam peta. Jika bukan karena keterampilan ini, dia juga tidak akan bisa sampai ke hutan-hutan secepat itu. Sekarang setelah cooldown skill selesai, dia bisa menggunakannya sekali lagi. Dalam sekejap mata, Si Feng muncul di lokasi yang dekat dengan pintu masuk Crystal Maze. Menjaga pintu masuk juga, sepertinya kalian benar-benar menargetkan Zero Wing. Seketika Si Feng muncul di daerah itu, dia segera melihat orang asing dan guntur macan berjaga mengawasi di pintu masuk labirin kristal, mata mereka memancarkan niat membunuh dingin. Bab 840, Staf Sihir. Tepat ketika Si Feng memperhatikan orang asing biasa dan guntur harimau, mereka berdua melihat Si Feng. Berat, aku tidak tahu bagaimana kamu tiba-tiba muncul di sini, tetapi karena kamu telah datang ke tempat ini, kamu hanya dapat menganggap dirimu tidak beruntung, Thunder Tiger. Yang telah menyembunyikan identitas dan penampilannya, mengatakan ketika dia tiba-tiba melihat hal yang sama. Si Feng anonim. Mengambil inisiatif, dia berjalan menuju Si Feng. Semua menunggu ini membuatku jengkel. Orang asing, kamu sebaiknya tidak bergerak. Aku akan menggunakan bocah ini di sini untuk mengurangi stres aku. Petik 2. Tentu, tapi peralatan yang dia jatuhkan akan menjadi milikku, tawa orang biasa. Orang asing biasa telah menemukan kehadiran Si Feng begitu Si Feng muncul. Awalnya, dia berpikir bahwa musuh yang kuat telah muncul. Namun, setelah beberapa pengamatan dekat, dia tidak merasakan ancaman yang datang dari bawah jubah hitam. Sebaliknya, dia telah memperhatikan banyak lubang di pertahanan Si Feng. Jika bukan karena Thunder Tiger menyatakan klaimnya, orang asing biasa sudah lama mengambil tindakan untuk menghapus semut ini. Namun, bahkan jika lawannya adalah seorang ahli, itu tidak masalah. Thunder Tiger adalah ahli tingkat atas dari King's Return. Saat ini, ia sudah level 38. Ditempatkan di Star Moon Kingdom, levelnya akan peringkat dalam 10 besar. Belum lagi, dia sepenuhnya diarahkan pada level 35 Dark Gold Equipment. HP maksimumnya mencapai 14.600. Standar tempurnya juga sudah ada di ranah Refinement. Berurusan dengan 2 atau 3 ahli biasa secara bersamaan akan menjadi permainan anak-anak baginya. Bahkan jika lawannya adalah pakar standar tempur yang sama, Thunder Tiger adalah ahli Realm Refinement dari King's Return. Persekutuan telah lama memberi berserker skill berserk. Selama Thunder Tiger mengaktifkan skill berserk ini, dia bisa membunuh ahli Realm Refinement dengan mudah. Dia bahkan bisa mengalahkan ahli Realm Air Mengalir. Jika Thunder Tiger tidak cocok dengan kedatangan baru ini, Ordinary Stranger sendiri masih bisa mendukung berserker. Jika dia dan Thunder Tiger bekerja bersama, mereka akan praktis tak terkalahkan di kerajaan Star Moon. Hanya api hitam nol sayap dan Ye Feng yang dapat menyebabkan mereka merasa takut. Tidak ada orang lain yang layak disebut. Segera setelah orang asing biasa selesai berbicara, Thunder Tiger mengambil pedang 2 tangan dari punggungnya dan menggunakan cas pada Si Feng. Saat menggunakan cas, mengendalikan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba sangat sulit bagi pemain biasa. Akibatnya, mereka biasanya akan mengungkapkan kekurangan dalam serangan mereka. Namun, Thunder Tiger berbeda. Dia sudah lama menguasai skill ini. Dengan menyesuaikan pusat gravitasinya, ia berhasil menerapkan kecepatannya yang meningkat pada serangannya, menciptakan tebasan pengisian daya sendiri. Dia telah mengubah keterampilan yang dihasilkan sistem menjadi keterampilan pribadi. Tidak hanya pedangnya melaju, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya juga meningkat. Bahkan prajurit perisai dari level yang sama harus mundur beberapa langkah, mematahkan posisi mereka. Ledakan. Saat pedang 2 tangan mendarat, percikan api menyebar ke sekeliling. Pedang 1 tangan perak benar-benar menghentikan pedang cepat Thunder Tiger. Apa? Thunder Tiger terkejut ketika dia menatap Si Feng berdiri dengan mantap di posisi aslinya.
Slash pengisian yang diblokir tidak mengejutkan bagi Thunder Tiger. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu musuh yang bisa tetap berdiri dengan mantap setelah menerima tebasannya. Bahkan kota patah, tetua kembalinya raja, harus mundur setengah langkah setelah menerima serangannya. Situasi ini tidak dapat dibayangkan. Harimau, hati-hati, kami punya yang sulit. Orang asing biasa memperingatkan dengan tergesa-gesa setelah menyadari bahwa musuh mereka kali ini bukan pemain biasa. Saat dia mulai mengucapkan mantra, dia menambahkan, kami akan berurusan dengannya bersama-sama. Aku mengerti. Ekspresi Thunder Tiger berubah serius juga, penghinaan yang dia rasakan sebelum menghilang sepenuhnya. Dia segera menggunakan Whirlwind Slash dalam upaya untuk mengusir si Feng. Namun, begitu dia mulai mengayunkan pedang abu-abunya, seberkas cahaya biru menghantam senjatanya. Retakan di ruang juga muncul di sepanjang jalan yang diambil cahaya biru. Peng! Thunder Tiger merasa tangannya mati rasa saat pedangnya berhenti tiba-tiba. Rasanya seperti baru saja menabrak dinding besi. Namun segera setelah itu, dampak yang kuat mengguncangnya, memaksanya untuk mundur 4 langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Kerusakan minus 1338 poin muncul di atas kepala Berserker. Dia langsung kehilangan hampir 10% dari HP-nya. Siapa kamu? Pada saat ini, bahkan jika Thunder Tiger bodoh, dia akan mengerti bahwa pria di depannya pasti lebih kuat dari dirinya sendiri. Hanya dalam sekali pertukaran keterampilan, dia telah kehilangan lebih dari 1000 HP. Kekuatan si Feng praktis bisa menyaingi kepala suku dari tingkat yang sama. Sebelum Thunder Tiger bisa bereaksi, seberkas cahaya biru langsung memangkas tubuhnya. Meskipun Berserker telah mencoba mempertahankan dirinya dengan pedang, dia sama sekali tidak sebanding dengan kecepatan cahaya pedang. Minus 7151. Efek lightning telah dipicu, serangan si Feng langsung mengambil setengah dari HP Thunder Tiger. The Berserker sendiri juga terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Siapa aku? Pada saat ini, si Feng tertawa. Kamu berani datang dan menemukan masalah dengan Zero Wing, namun kamu masih bertanya siapa aku? Mendengar si Feng berkata begitu. Entah itu Thunder Tiger atau orang asing biasa, keduanya langsung bergidik ketika sebuah nama muncul di pikiran mereka. Pedang Raja Api Hitam. Kenapa dia ada di sini? Ekspresi orang asing biasa menjadi gelap, hatinya bergolak karena kebingungan. Operasi mereka kali ini sangat rahasia. Mereka bahkan telah menempatkan kunci jiwa pada target serangan mereka. Kedua wanita seharusnya tidak memiliki cara untuk menghubungi siapapun dari Zero Wing. Oleh karena itu, kemungkinan mereka menghadapi api hitam di sini praktis tidak ada. Namun, sekarang, api hitam telah muncul di hadapan mereka. Namun, orang asing biasa tidak memikirkan hal ini lebih lanjut. Karena Black Flame ada di sini, hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan sekarang. Melarikan diri. Mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Black Flame dalam konfrontasi langsung. Satu-satunya harapan mereka untuk melawan Black Flame adalah bertemu dengan Falcon Legion. Pada saat berikutnya, orang asing biasa melambaikan tongkatnya dan melemparkan roh api ejaan pemanggilan tingkat 1. Kadal api elit khusus level 38 segera muncul. Setelah itu, dia menggunakan salah satu keterampilan yang dapat diaktifkan dari staf sihirnya, Andit Sakris. Tiba-tiba, Flame Lizard mengeluarkan ratapan sedih ketika api merah yang menutupi tubuhnya berubah menjadi hijau zamrud, tubuhnya 2 kali lipat. Peringkatnya telah meningkat dari elit khusus ke Tuhan juga. Lizard Andit, Lord, level 38 HP 3.600.000 per 3.600.000. Monster yang kuat seperti itu sudah lebih dari cukup untuk berurusan dengan seorang ahli tingkat atas. Selain itu, sebagai pemanggil, dia bisa membentuk Soul Link dengan makhluk yang dipanggil, yang memungkinkannya untuk mentransfer 50% dari kerusakan yang diterimanya. Namun, orang asing biasa tahu betul bahwa bahkan dengan Andit Lizard, Thunder Tiger dan dia masih bukan tandingan si Feng. Mereka memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang seberapa kuat pakar standar si Feng. Dia telah memanggil Andit Lizard hanya untuk menunda si Feng. The Andit Lizard adalah monster tipe kecepatan. Pada saat yang sama, ia memiliki beberapa keterampilan kontrol. Itu pasti bisa dijabarkan si Feng dan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mundur, Stranger biasa melambaikan tongkatnya dan menembakkan elemental bullets ke si Feng. Secara bersamaan, ia menghendaki agar kadal mayat hidup maju untuk menyerang si Feng. Thunder Tiger juga tidak lagi menahan diri, saat dia mengaktifkan skill berseknya, Heart of Fury. Skill secara instan meningkatkan strength-nya sebesar 80%, endurance-nya sebesar 50%, dan movement speed dan attack speed-nya sebesar 50% selama 2 menit.
Setelah mengaktifkan skill berserknya, Thunder Tiger berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Melihat pada Elemental Bullets yang akan datang dan Undead Lizard, Si Feng mencibir dan berkata, "Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang?" Mengatakan demikian, dia tiba-tiba menikam Abyssal Blade ke tanah.